Hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, berteman, maupun bermasyarakat. Sebagaimana sifat sedih dan gembira, rasa yang satu ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi mengingat manusia adalah makhluk sosial yang dalam setiap interaksinya tidak lepas dari kekhilafan. Kemudian, bagaimana cara diri kita untuk memanage rasa sakit hati kita? Allah Ta'ala dan Rasulnya telah mengajarkan kiat-kiat tersendiri yang dapat menjadi penawar bila diamalkan. Yang pertama, muhasabah atau koreksi diri. Sebelum kita menyalahkan orang lain, seharusnya lah kita melihat diri kita sendiri. Bisa jadi kita merasa tersakiti oleh saudara kita, padahal ia tak bermaksud menyakiti. Cobalah bertanya pada diri sendiri, mengapa saudara kita sampai bersikap demikian? Jangan-jangan kita sendiri yang telah membuat kesalahan. Yang kedua, menjauhkan diri dari sifat iri dan dengki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah olehmu sifat dengki atau iri hati, karena sesungguhnya dengki itu bisa menghabiskan amal-amal kebaikan, sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Demikian sifat iri dan dengki. Sifat ini berasal dari kecintaan terhadap hal-hal yang bersifat materi, kehormatan, dan pujian. Manusia tidak akan tenang bila dalam hatinya ada sifat tersebut. Manusia juga tidak akan pernah bisa bersyukur karena selalu merasa kurang. Ia selalu memandang ke atas dan seolah tidak rela melihat orang lain memiliki kelebihan atas dirinya. Maka hapuslah terlebih dahulu sikap cinta dunia sehingga dengki pun sirna. Rasulullah bersabda, tidak boleh dengki kecuali kepada dua orang, yaitu orang yang diberi harta oleh Allah kemudian memenangkannya atas kerakusannya di jalan yang benar, dan orang yang diberi hikmah oleh Allah kemudian memutuskan persoalan dengannya dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, menjauhkan diri dari sifat amarah dan keras hati. Bila marah telah timbul dalam hati manusia, maka kadang manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah melemah, tinggallah hawa nafsu, dan setan pun semakin leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Ibnu Qudamah dalam Minhajul Qasidin menyebutkan bahwa iblis pernah berkata, jika manusia keras hati, maka kami bisa membalikkannya sebagai anak kecil yang membalik bola. Yang keempat, menumbuhkan sifat pemaaf. Bukakanlah hati untuk memaafkan. Bukankah kita pun tak luput dari kesalahan dan menginginkan Allah pun memberi maaf atas kesalahan-kesalahan kita? Dalam surat Al-A'raf ayat 199 disebutkan, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Allah sang Khalik saja maha pemaaf terhadap hambanya. Tak peduli sebesar gunung atau sedalam lautan kesalahan seorang hamba tersebut, jika ia bertobat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kita sebagai manusia yang lemah tidak sepantasnya berlaku sombong dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum ia meminta maaf. Insya Allah, dengan begitu, hati akan lebih terasa lapang. Yang kelima, berprasangka baik. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Yang keenam, menumbuhkan sikap ikhlas. Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan. Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya karena Allah. Ia tidak memiliki pamrih yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka ia bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahannya pun, ia bersabar. Ia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik bagi hambanya. Orang yang ikhlas akan lebih mudah mengatur kalbunya untuk selalu menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Hanya kepadanya lah ia menggantungkan harapan. Sungguh, ikhlas itu indah, tenang, dan menenteramkan hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang akhlak yang baik. Sesungguhnya, seorang hamba Allah akan mencapai derajat tinggi dan tempat yang mulia di akhirat nanti karena kebagusan akhlaknya, sekalipun ibadahnya tidak terlalu banyak. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya budi pekerti yang baik akan melelehkan semua kehilafan seperti cahaya matahari mencairkan salju. Salah satu doa Rasulullah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku petunjuk kepada akhlak yang baik dan sebaik-baiknya. Tidak ada yang dapat memberi petunjuk kecuali Engkau. Amin, ya Rabbal Alamin." Pendengar, bila saat ini ada yang sedang dilanda sakit hati, cobalah amalkan kiat-kiat tersebut. Insya Allah, beban hati kita akan berkurang, dada pun akan terasa lapang. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab.